Shalom, saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita berjumpa kembali di acara ngobrol atau ngobrol Alkitab ya. Setelah sebulan tidak ada ngobrol ya, karena kita semua merayakan. Saya yakin juga saudara-saudara di rumah juga merayakan yang namanya Paskah dan juga memperingati hari Jumat Agung ya. Jumat Agung dulu baru Paskah. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen itu mengingat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, bagaimana iman kita terhadap Tuhan Yesus, kenapa kita bisa percaya, kenapa kita bisa diselamatkan, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, menghapus segala dosa kita. Nah, itu kurang lebih yang kita rayakan ya di sebulan kemarin ini, dan juga kita masih dalam nuansa merayakan kebangkitannya nih. Dan juga dia sudah berkata bahwa kalau misalnya nanti di 40 hari lagi atau berapa hari lagi berarti dari sekarang? Paskah. Dari Paskah berarti 50 hari setelah 40 hari setelah Paskah ya, katanya. 50 ya. 50 hari setelah Paskah ia akan naik ke surga. Kemudian naik ke surganya 40 hari. Naik ke surga 40 hari. Ya. Iya kan mau Ya, naik ke surga. Nah, habis itu kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga berarti kan kita sendirian dong. Wah, ternyata tidak ya saudara ya. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa akan turun Roh Kudus ke atas kamu. Nah, mungkin banyak dari orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal lebih jauh tentang pribadi Roh Kudus ini. Oh, kenapa saya sebut pribadi ya? Mungkin gini, kita akan coba untuk menggali tentang Roh Kudus ini. Jadi, saya sudah menyediakan beberapa para pakar Roh Kudus yang akan berbicara berkenaan dengan bagaimana Roh Kudus itu, atau pribadi apa, atau itu adalah apa. Karena mungkin pasti banyak orang-orang juga penasaran gitu, pengen tahu ini Roh Kudus tuh apa sih, kok seringkali kita ibaratkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan Tritunggal gitu kan. Itu adalah konteks yang selalu kita bicarakan gitu kan, Tritunggal itu. Nah, Roh Kudus ini sebenarnya apa? Mungkin dari Om Daniel dulu deh untuk membuka. Gimana Om? Menurut Om, Roh Kudus itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau menurut saya, Roh Kudus itu ya memang tadi Mika sudah katakan adalah pribadi ya. Kalau menurut saya, dan itu apa yang saya yakini sebagai suatu kebenaran. Kalau ada kebenaran yang lain, saya rasa itu bukan melalui firman Tuhan. Itu menurut saya. Ya. Nah, kenapa dia disebut pribadi? Karena memang dia bisa berbicara, dia bisa menjadi duka, ya kan? Dia bisa memimpin, ya kan? Itu hanya dimiliki karakteristik itu oleh suatu pribadi. Oh, emang ada ya selain orang yang menganggap Roh Kudus itu bukan pribadi? Mungkin kalau saya kan nggak tahu nih, saya kan nggak tahu. Emang ada gitu orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu apa sih sebenarnya, kalau kebanyakan orang yang ada juga tahu. Yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga bukan sebagai pribadi tapi menjadi satu kesatuan di dalam Yesus. Ya, sehingga Yesus itu adalah Roh Kudus di dalam Yesus, Bapa di dalam Yesus, itu kan yang menjadi Yesus only. Dan itu adalah menurut saya itu adalah ajarannya juga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena banyak ayat-ayat yang mendukung ke arah bahwa Bapa itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi, dan Yesus juga pribadi. Makanya itu yang tadi saya katakan bahwa kenapa disebut pribadi, karena dia memiliki karakteristik pribadi. Dia bisa berbicara, dia bisa memimpin, dia bisa menjadi duka dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu menurut saya. Kalau menurut Om Stefan bagaimana? Tadi menurut Om Daniel ya saudara ya. Kita kan nggak tahu pandangan-pandangan. Mungkin Om Stefan pernah berjumpa dengan orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu Roh Kudus dan segala macam. Gimana? Silakan Om. Ya, karena saya penggiat media sosial, saya lebih baik langsung on the track aja ya, nggak usah malu-malu. Memang berkembang di zaman sekarang ini, apalagi setelah media sosial ini gampang diakses oleh banyak orang, ya kan? Jadi ada banyak orang yang punya pandangan yang berbeda dengan kita ternyata. Saya juga baru tahu, ternyata ada beberapa orang yang pandangan berbeda. Pertanyaannya kan begini, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah atau hanya energi, kekuatannya Tuhan saja? Itu kan. Jadi ada yang menganggap dan percaya bahwa Roh Kudus itu hanya kekuatan saja, bagian dari kekuatan Allah. Jadi semacam kalau kita suka nonton film-film kolosal itu kayak tenaga dalam gitu ya.
dihembuskan ke orang lain, diberikan ilmu tenaga dalam gitu ya. Mukul tanpa dipukul ya. Atau gurunya menurunkan ilmu kepada muridnya pakai tenaga dalam. Kira-kira analoginya seperti itu. Yang pasti mereka berpandangan bahwa Roh Kudus itu hanya kekuatan saja. Bukan pribadi. Kalau saya sependapat dengan Pak Pendeta Daniel. Tapi bahwa kalau hanya kekuatan saja bentuknya bukan roh dong? Bukan. Jadi artinya nggak bisa dikatakan Roh Kudus dong. Kalau dibilang bentuk, mereka tetap percaya itu Roh Kudus, tapi bukan dalam bentuk pribadi yang hadir dalam hidup manusia seperti tanda-tanda yang sudah dikemukakan tadi oleh Pak Daniel. Roh Kudus itu hanya kekuatan yang menyertai hidup kita manusia. Hanya semacam kekuatan seperti saja. Ilmu ya. Ya ilmu. Itu yang tadi kan analoginya kan gitu kan. Seperti ilmu. Seperti ilmu kekuatan di mana ketika kita lagi lemah dikasih kekuatan sama Tuhan. Ya itulah roh. Nah, dia tidak dianggap pribadi oleh orang-orang lain. Nah, kalau ditanya ke saya ini katanya, menurut pandangan Om, Roh Kudus itu adalah pribadi atau bukan sih? Saya sependapat dengan Pak Pendeta Daniel, Roh Kudus itu adalah pribadi. Tentunya pernyataan kita ini didasarkan atau dilandaskan oleh ayat-ayat firman Tuhan. Betul. Dan tadi kan Pak Daniel sudah bilang kalau ada yang punya pandangan semacam itu yang tadi yang tidak sesuai dengan kita, bukan dengan kita, tidak sesuai dengan ini, artinya bukan Alkitab itu. Kan kita punya landasan Alkitab. Nah, jadi pandangan saya begitu. Sebelum masuk ke landasannya nih, satu lagi nih. Kita belum masuk ke landasan. Kita belum masuk ke landasan. Kita akan masuk ke landasan setelah nanti semua para pakarnya sudah menyampaikan apa yang mereka ketahui. Silakan. Gitu, bagaimana menurut Mama Roh Kudus itu adalah pribadi atau kuasa atau apa tadi? Ilmu atau apa? Energi gitu. Jelas dia pribadi. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Jadi jelas pribadi di ayatnya juga ada. Nah, di mana tuh ayatnya? Boleh langsung ya. Dari Yohanes. Karena yang sudah terakhir jadi langsung masuk ayat aja. Landasan Alkitab. Ya, karena gembala kan. Iya, enggak apa-apa. Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 16 dan 17. 14 ya. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dibacain ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jelas sekali Tuhan bilang seorang penolong yang lain. Selama ini kan yang nolongin mereka Tuhan Yesus. Iya. Nah, Tuhan Yesus bilang bentar lagi dia nggak akan bersama-sama dengan mereka. Tadi kenaikan tadi itu. Iya. Dan bukan cuma itu. Ini kan sebelum Tuhan Yesus disalib. Bisa saja murid-muridnya berpikir dan ternyata kenyataannya ya ketika dia disalib, wah udah nggak ada lagi nih Tuhan Yesusnya, gitu kan ya. Nah, mereka lupa bahwa Yesus berjanji akan bangkit. Mereka lupa. Apalagi soal ini, aku akan berikan seorang penolong, udah lupa. Pasti lupa. Nah, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau Yesus menyertai murid, ini kan bicara kepada murid-muridnya ya. Nah, konteksnya pada waktu ayat ini ditulis adalah kepada murid-muridnya. Selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang selama-lamanya akan menyertai dia. Sekarang ini karena itu selama-lamanya, sekarang ini tetap menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Artinya tidak hanya waktu itu saja gitu. Dan siapa yang menjadi murid Yesus akan disertai terus. Jadi dia seorang penolong, jelas. Kalau di bahasa aslinya itu namanya Parakletos. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya bahasa Yunani. Boleh. Dilihat dari bahasa aslinya biar kita lebih jelas ya Saudara. Boleh. Bahasa aslinya. Boleh. Dari bahasa aslinya itu namanya Parakletos. Secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Nah, Parakletos ini kaya sekali artinya.
Artinya itu ada bisa penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat. Itu artinya parakletos. Tapi menunjukkan pribadi jelas sekali. Kalau enggak Tuhan Yesus nggak mungkin ngomong seorang, nggak mungkin. Iya kan? Dia bilang ya sesuatu, pasti begitu kan? Benar. Ini jelas seorang, yaitu roh kebenaran. Bentuknya seorang penolong ini bentuknya apa? Roh kebenaran. Oke, betul. Itu jelas. Harusnya Tuhan bisa langsung bilang ini, saya akan meminta kepada Bapa mengirimkan kuasa buat kamu. Tapi kan nggak ngomong gitu kan? Ya. Nah, tapi walaupun nanti ketika Roh Kudusnya banyak memenuhi akan jadi kuasa itu, tapi nanti akan ada kuasa. Betul. Ya, itu kalau misalnya bicara roh kebenaran itu justru juga menguatkan bahwa roh itulah yang memimpin seseorang. Ya kan? Sehingga makanya dikatakan di Yohanes 16 ayat 13, roh itu akan juga mengajar dan memimpin dan dia berbicara. Di mana? Roh Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16. Ya, yang saya maksudkan adalah kenapa dia disebut pribadi, karena dia bisa mengajar orang ya, untuk mengenal kebenaran ya, dan juga memimpin. Makanya dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya kan? Jadi jelas sekali di situ. Dia disebut dengan ia ya. Jadi ia kan biasanya suka dipersonifikasi, kata ganti orang. Betul. Dan ada dua kata yang sangat penting yang dari ayat Pak Daniel ini. Yang pertama, menuntun, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau hanya kekuatan kan nggak mungkin memimpin. Nggak akan memimpin. Lalu yang kedua, dia akan menyampaikan apa yang dia dengar. Kan dari ayat selanjutnya kan itulah yang dia mengatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakan dia mengajar. Apa yang dia tahu, yang dia dengar, itulah yang dia akan ajarkan kepada. Itu menggambarkan pribadi. Kalau sebuah kekuatan tuh menurut saya ya, hanya kayak misalnya gini, kita mau orang karate tuh, kuatkan dia untuk pecahin bata. Nah, hanya itu aja. Tapi dia nggak bisa memimpin. Betul, dia tidak memiliki inisiatif sama sekali. Nggak bisa memimpin. Nggak akan bisa memimpin. Jadi nggak ada inisiatif. Jadi harus ada kekuatan lain yang membuat dia menjadi. Harus. Makanya kalau kekuatan buat pecahin bata misalnya gitu, harus ada yang mimpin yang aku mau pakai kekuatan untuk pecahin bata. Jadi bukan kekuatan itu sendiri yang memecahkan, bukan. Kalau mungkin dari Om Stephen, tadi kan ayat dari Ibu Gembala udah dari Om Daniel dari Om Stephen. Artinya kalau mau menyambung dari kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini kan, yang berbicara tentang semuanya pada para pakar. Iya, pakar yang luar biasa ini yang dipakai Tuhan oleh Roh Kudus kan gitu ya. Nah, benar sekali. Jadi kenapa Roh Kudus ini diyakini bahwa dia memiliki pribadi? Karena dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, kita lihat dulu. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Coba Mika bacakan ayatnya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Coba yang terakhir apa? Seperti yang dikehendakinya. Dia memiliki kehendak. Kalau kekuatan nggak punya kehendak. Jadi kalau kita nyambung dengan apa yang disampaikan Ibu Gembala tadi, memecahkan batu bata, kalau hanya kekuatan, berarti yang menghendaki itu batu bata pecah siapa? Orangnya kan? Nah sementara ini Roh Kudus mengatakan dia memiliki kehendak. Kehendak itulah yang menggerakkan kehidupan kita. Kehendak Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita, yang tadi disampaikan Pak Pendeta Daniel. Kehendak itu yang akan menyampaikan, atau kalau ayat-ayat lain dikatakan menginsafkan kita dari dosa. Betul. Kalau dia hanya kekuatan, dia nggak punya kehendak untuk bisa menuntun. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu berbicara loh, ngomong. Coba Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Ibu Gembala boleh bantu baca. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku
untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bahkan dia menentukan. Iya. Dia bukan hanya berbicara, kan dikatakan berkatalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ngomong. Bahkan yang dikatakan yang telah kutentukan. Roh Kudus punya kehendak menentukan. Ya kan? Dia berbicara, dia berkata-kata, dia menentukan. Iya. Khususkan buat Barnabas dan Saulus buat saya. Kutugaskan. Tugaskan. Ya, Itu tidak bisa dilakukan oleh yang namanya hanya energi doang. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Harus pribadi Iya, itu yang memiliki otoritas itu adalah pribadi, bukan energi. Ya ada beberapa ayat lain lagi lah yang bisa. Nah kalau nggak salah nih ya, kalau Mika juga pernah baca, dosa yang paling tidak bisa diampuni itu adalah mendukakan Roh Kudus. Nah, itu betul. Betul. Berarti Itulah kalau- artinya dia pribadi yang memiliki perasaan lah itu. Nah iya, berarti Roh Kudus kan bisa berduka gitu. Itu kan dirasakan sudah dialami oleh Ananias dan Safira kan. Iya. Ketika mereka mendustai Roh Kudus Allah, Petrus kan Kenapa kamu? Iya Petrus benar. Petrus kan yang kenapa kamu mendustai Roh Kudus Allah? Iya. Kan dosanya itu mendustai loh. Iya. Iya. Memang bentuk pendustaan itu adalah dia menipu dari hasil penjualan itu. Iya. Ya kan? Dia bilang kasusnya jual tanah. Dia jual tanah, dia Dia tahan bilang- sebagian hasilnya. Iya, dia bilang itulah Terus udah semuanya. Dia bilang ini hasil jualannya, padahal dia sudah korupsi dulu. Iya. Iya. Nah, orang bilang dosanya apa sih dua orang itu? Apa karena menipu dari uang itu atau karena mendustai? Dua-dua punya kekuatan yang sama. Tapi yang ditekankan kamu berbohong. Iya. Kamu mendustai Roh Kudus. Iya. Kalau cuman energi, kekuatan, kita dustain aja kekuatan itu. Mungkin kalau Mika berpikir gitu ya dari segi ilmu gitu, dari segi energi gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita kan di beberapa ngobrol gini pernah bahas tentang bagaimana iblis ya kan, kuasa gelap itu. Kalau misalnya kita mendustai atau mengkhianati kuasa itu ya, Kuasa. kayak misalnya kan kalau kita minta tolong bantuan sama si setan iblis kan selalu ada bayarannya. Kita kan pernah bahas Iya, itu kan. iya, Soal- iya. Kalau bayarannya nggak dibayar berarti kan kita mengingkari perjanjian kita di awal. Iya. Betul. Tapi kan bukan kuasa itu yang melawan kita. Maksudnya bukan ilmu itu yang akhirnya melawan kita, tapi kan si setannya. Iya. Karena Iya, setan betul. itu karena iblis itu adalah pribadi Iya. gitu. Jadi pribadinya yang marah gitu. Jadi kalau kamu mengikat, kita kasih gambaran yang film ini loh, Ghost Rider. Ghost Rider, ya. Ingat kan yang Ya. pengendara setan yang suka terbakar. Yang gambaran yang tengkorak ya, nah ini tengkorak. kalau Yang mungkin bawa api. yang dia jadi api. Itu kan sebetulnya kalau saya nonton film itu intinya begini, dia menukar jiwanya kepada setan. Betul. Kalau Memang dia itu. mendustai iblis itu. Mm-mm. Tapi kan dia dustai kan? Iya, tapi kuasanya tetap ada Tetap kan? ada Tetap gitu. dia. Tapi gambarannya dia bukan mendustai kekuatan itu, tapi dia Iya. mendustai Pribadinya itu Nah, yang marah. analogi yang Mika tadi. Iya, Iya, benar, iya, benar. Kuasa tidak, kalau cuma mendustai kuasa, dia nggak punya kehendak, nggak akan ada dampak apa-apa di kita. Di Nggak ada. Ananias dan Safira mungkin nggak mati. Nggak mati. Tapi karena yang dia dustai itu sifatnya pribadi, punya perasaan, kata Pak Betul. Daniel tadi bilang, oh kena hukuman Ananias dan Safira, dan nggak tanggung-tanggung nih Kak. Mati di tempat. Iya. Mati. Bayangkan coba. Iya. Betapa luar biasanya pribadi Roh Kudus itu. Nah, itu dia. Kalau Mika ngelihat gitu ya dari pembahasan kita gitu tadi berkaitan dengan pribadi gitu. Kalau misalnya Mika kan suka baca kitab Amsal tuh. Di Amsal kan selalu ada hikmat dan hikmat itu dipersonifikasi. Hikmat itu berseru-seru di mana dan segala macam gitu kan. Berarti hikmat itu adalah firman. Firman itu adalah firman yang hidup, yaitu Tuhan Allah. Kita tahu ya kan itu Tuhan Yesus gitu. Nah, ini juga kan Roh Kudus tuh memakai bahasa-bahasa personifikasi juga kayak tadi berkata, berkehendak, Iya. berduka, Iya, berduka. Itu dan tadi ada kata ganti iya gitu kan. Itu tuh berarti kan menunjukkan bahwa ini tuh sebuah pribadi ya yang luar Betul, biasa gitu. Sudah jelas sebuah pribadi, karena segala sesuatu yang kita mengerti dari Alkitab itu ya dimengerti karena dia pribadi. Kita sendiri kan punya kehendak, kita bisa nah walaupun Roh Kudus bukan kita karena dia roh, tapi kita bisa mengerti dari apa yang disampaikan di Alkitab. Kita bisa mengerti bahwa dia itu sebuah pribadi. Betul. Karena Tuhan tidak jauh-jauh menggambarkannya seperti diri kita. Diri kita yang punya kehendak, diri kita yang bisa marah, diri Punya kita yang bisa. rasa. Nah, kita bisa ngebimbing anak-anak gitu ya. Nah, lu apa coba deh
kamu kan begini. Nah, pribadi Roh Kudus itu adalah seperti itu. Betul. Bahkan dia lengkap sekali dengan kuasanya ya. Lengkap sekali seperti yang tadi sudah diberitahu, dia sebagai juru selamat, dia memberikan karunia-karunia atas kehendaknya dia menolong, dia memimpin. Masa kuasa memberikan kuasa? Enggak mungkin. Enggak kan? mungkin. Ya. Nggak mungkin sih. Energi memberikan energi kan Nggak nggak mungkin. Dan kalau tadi kita menuju kepada apa yang tadi Mika sampaikan ya tentang bagaimana ilmu atau kuasa itu yang dari kuasa kegelapan gitu kan. Biasanya kan kalau kita mau kuasa kan berarti kita membelinya. Nah, aku ingat satu cerita bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dibeli. Kita buka di Kisah Para Rasul 8. Tuh. Ini penting ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ayat 17 sampai ayat yang ke-20 deh. Nanti Om Daniel baca ayat 17, Mika ayat 18, Mama ayat 19, Om Stefan ayat yang ke-20. Mulai berapa? Kisah Para Rasul 8 ayat 17. Coba Om. Oke. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah, kalau kita lihat ya di sini kan Simon si tukang sihir ini dia menganggap bahwa Roh Kudus itu sebagai kuasa Ya, kan. jadi bisa dibeli. Iya, bisa dibeli. Nah, makanya Terus kan pemiliknya siapa namanya? Simon Petrus. Seolah-olah gitu ya. Iya. Karena dia melihat, oh Petrus kok menumpangkan tangan, bisa, oh ini ilmu mahal nih, ilmu mahal. Dia pengen beli pakai duit kan. Karena dia merasa bahwa oh itu kuasa. Iya betul. Kan kalau kuasa tadi kan kita bisa membelinya kan dari setan, dari apapun kita bisa lah dapat ada aja kita ke tumbalnya. Gunung Kawi lah gitu ya. Bisa dipindahkan lah kuasa itu kan. Nah, ini kan tapi di sini jelas ya bahwa tidak bisa dibeli gitu Ya, karena lagi dia kan adalah tadi pribadi. sudah diberitakan oleh Pak Stefan yang tentang dia memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya. Jadi kehendak Roh Kudus itu sendiri, Iya. nggak bisa kehendak manusia. Ya, artinya benar Mika, kalau dia seandainya waktu itu bisa dibeli, oh berarti betul cuman kuasa. Iya, Tapi betul. karena Simon Petrus bilang binasalah engkau dan Dengan uang uangmu. itu, kamu pikir, kamu menyangka bisa dibeli. Iya. Kenapa nggak bisa dibeli? Karena dia pribadi yang harus kita undang Iya. hadir dalam kehidupan kita. Iya, Bukan bukan diminta. di- Bu bukan Gembala, dibeli. kita nanti minggu depan pas ibadah minta beli di Bu Gembala gitu. Bu Gembala beli kuasa dong. Kuasa roh gitu ya. Tapi ternyata itu tidak bisa ya. Nggak bisa. Sudah sangat jelas bahwa memang itu adalah pribadi. Pribadi, Nah, betul. mungkin banyak jemaat juga, penonton juga sekalian semua yang tadi kita sudah mendengarkan percakapan ini bertanya-tanya kira-kira apa sih sebenarnya ngaruhnya sih Pak Pendeta, para pakar gitu. Kenapa apa sih ngaruhnya? Kita tahu Pentingnya. hal ini pentingnya apa buat kehidupan kerohanian kita. Pentingnya Roh Kudus buat kehidupan kita. Atau iya mengerti, betul-betul mengerti gitu bahwa oh Roh Kudus ini pribadi atau kuasa. Kenapa apa pentingnya? mereka mesti tahu itu kenapa gitu. Pentingnya buat apa keimanan mereka ini. Sebenarnya ini akan terjadi satu hal yang pembahasannya panjang. Panjang, betul. Karena Roh Kudus sebagai penolong itu juga udah banyak sekali ayatnya. Nah, tapi ada satu ayat yang tadi sudah dibaca. Kita kembali aja dulu ke Kisah Para Rasul 13 ayat 2. 13 ayat 2. Iya. Kan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menyampaikan kehendaknya ketika manusia ini sedang berdoa dan berpuasa, kalau dilihat dari sini ya. Nah, dikatakannya apa? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini salah satu tugas dari Roh Kudus, salah satu gunanya kenapa kita ini harus punya Roh Kudus, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Nah, kalau dia bicara seperti ini, kita jadi mengerti kehendak Tuhan apa yang harus kita lakukan. Di sini jemaat di sini mengerti bahwa harus Barnabas dan Saulus yang ditugaskan untuk suatu kehendak yang diinginkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi dalam jemaat itu bukan orang lain, hanya dia aja. Nah, kalau di keadaan kita sehari-hari, kita kan di jemaat ini ya, ada orang-orang yang memang punya ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penginjil.
Nah, dia yang mengabarkan Injil. Siapa yang nolong? Roh Kudus. Nah, yang bisa bikin dia ngomong seperti apa yang Tuhan mau, Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, kita juga ada satu ayat, mungkin Pak Stefan ingat nggak? Yang ayatnya bicaranya begini. Kalau kamu ditanya, kamu jangan bingung. Oh, itu. Kamu jangan bingung. Bicara saja. Nanti bukan kamu yang berbicara, tetapi roh yang ada di dalam kamu yang berbicara. Coba. Ayatnya apa saya lupa ayatnya. lupa. Tapi intinya kurang ada. lebih begitu ya. Iya. Intinya di sini kita tahu kegunaan Roh Kudus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, itulah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan yang lain. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus langsung menerima Roh Kudus, yaitu roh yang dihembuskan oleh Tuhan di Yohanes, di kitab Yohanes pasal 20 itu ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, masuk ke dalam ruang di lantai 2 itu, pertama-tama dia ngomong damai sejahtera, lalu kedua dia menghembuskan Roh Kudus ke dalam mereka, Roh Allah gitu. Menghembuskan artinya jadi menghidupkan roh kita yang mati oleh dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita hidup dalam kegelapan, nggak ada tuntunan. Hidup-hidup aja, semau-maunya aja kita gitu ya, pakai pikiran kita, akal budi kita, tapi tidak ada Roh Kudus di hati kita, sehingga kalau kita jahat terus. Nggak ada yang ngajarin. Aplikasinya. Ya, aplikasinya itu jahat terus, nggak ada yang ngajarin. Kalau kita misalnya ngambil keputusan apapun, keputusan pakai kepandaian kita, bisa salah. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita beriman pada Tuhan Yesus, kita mendapat hembusan Roh Kudus, roh yang menghidupkan roh kita, dan roh itu yang akan tadi, seperti Pak Daniel bilang, seperti Pak Stefan, mengajar, membimbing, memimpin. Sehingga kita yang tadinya jahat, kita yang tadinya nggak bisa sabar, bisa jadi sabar. Iya, betul. Bisa jadi tahu, oh ini mesti gini, aku teh nggak boleh marah-marah ya. Tapi dia bisa mengendalikan diri. Yang tadinya berangasan, marah-marah, karena punya Roh Kudus, dia kok bisa tiba-tiba kok aku bisa nggak marah-marah lagi ya? Kok aku bisa sabar? Banyak kan, kita kemarin baru ngebaptis kan, terus dia yang bilang kan bahwa kok aku rasanya setelah dibaptis dia lebih damai. Terus waktu dia mau ngomong kasar, dia ingat Roh Kudus bilang nggak boleh. Saya percaya dia sekaligus Roh Kudus masuk dalam hidup dia dan memimpin dia. Jadi dia tidak lagi mau melakukan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yang tadinya begitu gampangnya ngomong. Setelah dia dibaptis dan Roh Kudus masuk juga dalam hidup dia merasa hidupnya berbeda. Ya. Jadi itulah yang kenapa tadi pertanyaan Mika, kenapa apa sih pentingnya kita mengetahui itu hanya bukannya sekedar kekuatan tapi pribadi. Jadi memang kalau kita mengetahui itu kan kita mengerti bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan yang kita manfaatkan, tetapi suatu pribadi di mana kita bisa berkomunikasi. Kita bisa berbicara. Dan kita juga bisa meminta pertolongan di mana memimpin ke dalam kehidupan kita gitu kan, seperti tadi Yohanes 16 ayat 13 ya kan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita mendapatkan bimbingan seperti tadi yang Ibu Gembala katakan, bahwa aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, artinya ketika kita mengetahui dia ada suatu pribadi, dia adalah seperti kita berbicara kepada pribadi. Bukan kekuatan yang hanya kita bawa-bawa ya kan, yang kita manfaatkan, dan itu tidak berarti apa-apa ketika kekuatan kita hilang. Ya kan, tetapi kepada pribadi justru kita memperoleh kekuatan dari pribadi itu ketika kita bisa berbicara. Ya kan, kita memperoleh hikmat dari Roh Kudus ya sebagai pribadi yang memberikan kita. Kira-kira seperti itu. Ya, contohnya aja. Kalau kita mau misalnya nih zaman dulu kita lagi ulangan nih, mau nyontek. Kan ada pribadi yang ngomong. Bukan zaman dulu, zaman sekarang juga. Zaman sekarang gitu. Maksudnya waktu saya dulu nyonteknya beda lagi. Sekarang nyonteknya lebih canggih. Kalau zaman dulu kita berbeda ya. Gue mah aman-aman. Karena belum ada Roh Kudus. Pantas Pak Daniel gini-gini. Aduh, kenapa ini? Kalau zaman dulu ketika saya terima Tuhan Yesus gitu ya, memang sebetulnya waktu dulu juga, waktu belum di dalam Tuhan, kalau mau ulangan
udah diwanti-wanti sama mama, harus jujur ya, harus jujur. Kalau enggak nanti kamu hidup lagi jadi kodok, nah yang gitu kan ya. Jadi waktu kita mau nggak jujur, aduh nanti hidup lagi jadi kodok, itu tapi gitu. Mama juga kan beda. dulu kan percayanya nggak ada Roh Kudus, Om. Iya, tapi setelah sudah dibaptis Roh Kudus beda. Setelah saya kenal Tuhan, saya menerima Tuhan Yesus, itu bukan kayak gitu loh. Yang ada bukan nanti aku jadi kodok, bukan. Orientasinya bukan bukan itu lagi. Sadar, ini tanpa sadar kalau saya renungkan sekarang, kalau misalnya mau bohong gitu. Ada yang ngingetin kan, kamu kan udah anak Tuhan. Ya, itu ya. Kamu kan anak Tuhan. Kok kamu begitu? Beda. Sangat berbeda, terus jadi malu sendiri. Nah, itu suara Roh Kudus itu. Iya, betul. Kalau kita bungkap, lama-lama dia lemah. Makin lemah. Bukan kuasanya yang melemah ya, tapi pengaruh dalam hidup kita yang melemah. Bukan bentengnya itu semakin tebal. Jadi bukan berarti kuasa Tuhan itu yang melemah. Iya. Dia nggak pernah lemah kuasa, tapi pengaruh dalam hidup kita karena kita membentenginya dengan melawan terus. Lama-lama kita nggak peka lagi dengan suara Tuhan dalam hati atau Roh Kudus yang bicara dalam hati. Nah, saya tambahin sedikit gini yang tentang pentingnya kenapa kita harus mengetahui kenapa Roh Kudus itu pribadi. Kan gitu ya. Saya ngambil sedikit gambaran yang tadi tentang Ananias dan Safira. Nah, saya tidak ada Alkitab yang menerangkan kenapa Ananias dan Safira begitu gampang membohongi Roh Kudus. Tapi kemungkinan dalam pandangan saya begini, apakah mereka sebetulnya memahami tentang siapa Roh Kudus itu sesungguhnya? Kalau dia paham, dia tidak berani untuk berdusta kepada Roh Kudus. Betul. Karena tadi Pak Daniel sudah singgung, kalau kita mengerti betul bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, kita tahu dia menyertai kita, kita tahu dia membimbing kita juga harus sadar menghormati dia sebagai Roh Kudus. Iya. Sebagai pribadi Allah. Iya. Di dalam Roh Kudus itu terkandung kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Karena dia adalah Allah kan? Roh Kudus adalah Allah. Iya. Rohnya Allah. Iya, Yesus adalah ke dalam Tritunggal kan? Ya. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah kan? Dalam Tritunggal itu. Artinya kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita nggak hanya bicara tentang kekuatan dia doang, tapi bicara tentang terkandung Allah itu sendiri. Iya. Makanya jangan sekali-sekali kita melakukan hal-hal yang bisa melukai hati Roh Kudus. Dia punya tadi kan dia bilang punya rasa hati, kan? bisa berduka juga. Kalau kita menempatkan dan tahu bahwa dia pribadi Allah, kita nggak akan sembarangan terhadap Roh Kudus. Betul. Amin. Nggak akan sembarangan. Kita tahu, kita sadar bahwa dia pribadi dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar lu kan cuma kekuatan doang. Kapan-kapan kalau saya lagi butuh saya pakai ya. Kalau saya lagi nggak butuh, nggak usah. Benar. Itu persepsi yang bahaya. Benar. Kelihatannya sederhana kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu cuma kekuatan Allah segitu doang, gampang, nggak usah terlalu terbawa. Lama-lama pandangan kita keliru nanti. Dan cara kita memperlakukan pribadi Roh Kudus itu akan berbeda loh. Kalau kita menganggap dia cuma kekuatan biasa. Betul. Ya, bukti nyata itu ketika Roh Allah meninggalkan bait Allah di Yerusalem. Roh Kudus itu kan Roh Allah itu sendiri. Iya, betul. Ketika Allah itu berkali-kali didukakan. Kalau kita baca Yesaya, Yeremia, Yehezkiel gitu. Allah tuh sudah mengingatkan dari nabi-nabi kepada nabi-nabi untuk menyampaikan ke orang Israel bahwa kamu harus kembali loh kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jangan menyembah ilah lain dan sebagainya. Sudah disampaikan berkali-kali. Tapi kan seluruh bangsa itu memang degil hatinya ya, bebal. Lalu apa yang terjadi? Roh Allah meninggalkan bait suci. Ya, Saul, itu udah jelas. Saul, ketika Roh Allah meninggalkan dia, Saul hidup dalam ketidaktenangan. Dirasuk setan terus. Dan itu dan itu Daud tahu. Daud tahu ketika mertuanya ditinggalkan sama Roh Allah itu, Roh Kudus itu. Dia doa apa ke Tuhan? Jangan ambil rohmu daripadaku. Doa Daud karena dia tahu, aduh ini kalau sampai kejadian, nanti saya dulu main musik ke mertua saya gara-gara kerasukan setan terus. Dia main musik, dia tahu pengalaman itu. Jadi betapa pentingnya peranan Roh Kudus sebagai pribadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau saya misalnya menyimpulkan dari hasil kita perbincangan kita saat ini di ngobrol ini, bahwa kita sepakat Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dan ini akan sangat menguntungkan kita saudara. Kenapa saya katakan ini menguntungkan bagi iman kita? Kalau ini misalnya nih,
saya nggak bisa masak gitu. Nah, terus saya pengen berguru ke Om Stefan misalnya, karena Om Daniel atau Om Daniel ya, salah satu dari kalian lah, Om Daniel lah. Masak. Dia sepunya kita. Nah, misalnya saya ingin berguru ke Om Daniel gitu, dalam hal memasak. Saya dapat ilmu masaknya. Tapi suatu saat pada waktu saya sendirian, saya ingin mengeluarkan ilmu masaknya, lupa atau mungkin nggak sesuai sama apa yang Om Daniel udah ajarkan gitu. Berbeda halnya kalau misalnya saya masak dengan Om Daniel. Kalau saya masak dengan Om Daniel, aku bisa nanya, Om, ini bener segini takarannya atau bumbunya segini. Itu kan lebih menguntungkan daripada kita cuma dapat ilmu doang Dia gitu. nggak bisa ikut terus nikah kan, sepanjang waktu hidup kan. Tapi kalau Roh Kudus itu akan mengikuti kita selalu. Kan tadi udah dibilang menyertai kamu. Karena kan janjinya kan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu kan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aslinya itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia juga menyertai kita dalam pribadi Roh Kudus itu menyertai kita juga gitu. Jadi lebih menguntungkan kalau kita menganggap Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, dan itu adalah mengimaninya, saudara. Bukan menguntungkan sih. Memang jelas. Dan itu memang benar. Dan itu memang jelas bahwa dari diskusi kita itu jelas gitu. Dan keuntungannya. Nah, itu. Tadi bahasa saya mungkin agak keliru. Jadi maksudnya yang seperti itu yang maksudnya. Gitu. Jadi kita memahami, sepakat Roh Kudus itu adalah pribadi, dan keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita bisa selalu bertanya, kita bisa berkomunikasi, kita bisa punya teman di sehari-harinya. Jadi hal itu yang sangat memperkuat keimanan kita dalam hal kita mengikuti Tuhan Yesus, dalam hal kita mengiring Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah yang namanya menganggap bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang akan menolong kita, dan tentunya itu akan menolong kita semua. Dan itu dimiliki loh jemaat kita di Gereja Keluarga Tabernak Kalindo Bandung ya. Karena di gereja mengalami pengalaman kuasa Tuhan ya. Betul. Jadi kiranya pembahasan kita pada hari ini itu dapat memberkati saudara, dan jikalau ini memberkati, silahkan boleh di-share ke teman-teman lain yang mungkin masih bertanya-tanya, Roh Kudus itu pribadi atau kuasa, atau apa sih ya Roh Kudus itu? Tolong dong jelasin. Boleh banget itu di-share. Video ini di-share, ngobrol di-share sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya ini memberkati, jangan lupa klik like dan juga komen. Kalau misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan seputar Roh Kudus atau masih ada keraguan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah, sehingga nanti kita akan bisa baca dan kita akan coba untuk membahas ulang kalau itu banyak ya yang bertanya di kolom komentar. Barangkali belum jelas kan, ada yang merasa belum jelas, tanya aja gitu. Nah, tanya aja di kolom komentar, dan juga subscribe channel YouTube kita biar tidak ketinggalan video-video ngobrol selanjutnya. Karena itu acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom.